Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perkembangan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Farhan Adesa. Saya Radhi Kenamrin. Saya Mujara. Saya Rafael. Saya Rizky. Yang pertama yaitu pertumbuhan manusia. Sebelum kita masuk ke pertumbuhan makhluk hidup, terutama manusia, perlu diketahui bahwa pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh juga semakin besar dan meningkat. Berikut ini gambar pertumbuhan janin di dalam rahim ibu. Lalu, bayi yang baru belajar minum dan makan sendiri sampai umur 5 tahun. Berikutnya pada masa anak-anak 6-10 tahun. Pada masa ini selain tubuh bertambah tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Lalu masa remaja 10-17 tahun, perempuan mengalami perubahan pada usia 11-14 tahun. Sedangkan laki-laki pada usia 12-15 tahun. Di masa ini, pada remaja laki-laki terjadi peristiwa mimpi basah dan remaja perempuan mengalami haid atau menstruasi. Masa dewasa 17-15 tahun, pada masa ini biasanya cara berpikir kita semakin matang dan mampu berpikir rasional. Biasanya pada masa ini juga tubuh kita sudah tidak bertumbuh lagi secara signifikan, seperti anak-anak menjadi dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Peristiwa ini bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali seperti keadaan awal, karena adanya pertambahan jumlah dan ukuran sel di dalam prosesnya. Akibatnya, ukuran tumbuh-tumbuhan akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif karena dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif karena tidak dapat diukur. Berikut animasi pertumbuhan pada sebuah pohon. Sebelum kita masuk ke pertumbuhan pada ikan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai istilah Pisces atau Fishes. Kedua kata tersebut merujuk pada hewan-hewan vertebrata yang hidup di air dan memiliki sirup sebagai organ pergerakan utama. Pisces dalam istilah bahasa Indonesia dikenal sebagai ikan yang meliputi semua jenis ikan, baik yang tidak mempunyai rahang maupun ikan yang mempunyai rahang, yang terdiri dari ikan betulang rawan dan ikan betulang sejati. Pertumbuhan pada ikan didefinisikan sebagai perubahan berat atau panjang dalam waktu tertentu dan merupakan suatu proses biologis yang dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kita mengambil contoh dari siklus perkembangan ikan mas atau Cyprinus scarpio. Bisa kita lihat di situ ada telur, embrio, larva, ikan remaja atau anak ikan, dan ikan dewasa. Dimulai dari telur, antara 2-3 hari, telur akan menetas dan tumbuh menjadi larva yang bergerak secara vertikal. Larva ikan mas mempunyai kantong kuning dengan ukuran relatif besar yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Kantong kuning tersebut akan habis dalam waktu 2-4 hari. Lalu larva. Larva berubah menjadi kebul atau larva stadium akhir dalam waktu 4-5 hari. Pada fase ini, ikan mas memerlukan makanan berupa zooplankton seperti Rotifera, Moina, dan Daphnia. Setelah 2-3 minggu, kebul tumbuh menjadi anak ikan yang masih kecil. Lalu untuk siklus yang terakhir, sekitar 2-3 minggu, kemudian anak ikan tumbuh menjadi putihan atau benih yang siap dilepas ke kolam dan terus tumbuh menjadi ikan mas dewasa. Oke, sekian, terima kasih. Kami akan menutup tentang pertumbuhan makhluk hidup, perkembangan tentang makhluk hidup.
Sekian dan terima kasih.